wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Ramadhani dengan NPM 2515061050. Nah, di sini saya dari Departemen Sosial dan Kewirausahaan, Divisi Kewirausahaan. Nah, eh, di sini saya akan menjelaskan apa kebijakan yang terjadi. Nah, kebijakan yang dibahas dalam studi kasus ini itu adalah diterapkannya peraturan baru mengenai pelaksanaan pemilihan kepengurusan organisasi mahasiswa serta sistem pembinaan anggota di lingkungan fakultas teknik di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Nah, aturan tersebut dibuat sebagai pedoman agar seluruh kegiatan organisasi itu dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan kampus. Nah, dalam kebijakan ini, dalam kebijakan pemilihan kepengurusan, diatur beberapa hal penting seperti pembentukan panitia pelaksanaan, persyaratan mahasiswa yang dapat mencalonkan diri, serta tahapan kampanye, mekanisme pemungutan suara, hingga penetapan hasil akhir pemilihan. Nah, selain itu terdapat pula aturan mengenai pengawasan selama proses pemilihan untuk menjaga pelaksanaan tetap berjalan secara adil dan terbuka. Nah, sementara itu, pada sistem pembinaan anggota organisasi, seluruh kegiatan kaderisasi itu diwajibkan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pihak fakultas dan universitas. Nah, organisasi mahasiswa harus menyusun rencana kegiatan secara jelas, di mana itu seperti membuat administrasi kegiatan secara lengkap serta memastikan seluruh rangkaian kaderisasi itu berjalan tanpa adanya tindakan yang bersifat merugikan peserta. Nah, kegiatan kaderisasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan, komunikasi, kerjasama, serta tanggung jawab mahasiswa dalam berorganisasi. Nah, apa dampak terhadap organisasi mahasiswa? Nah, kebijakan tersebut itu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap organisasi mahasiswa. Nah, dampak positifnya itu terlihat seperti kegiatan organisasi menjadi lebih tertata karena seluruh prosesnya itu sudah memiliki aturan yang jelas. Nah, pada pelaksanaan pemilihan kepengurusan, mahasiswa dapat memahami alur pemilihan dengan lebih baik sehingga proses pergantian kepemimpinan itu dapat berjalan lebih tertib dan hasilnya lebih mudah diterima oleh anggota yang lain. Nah, selain itu, adanya aturan pengawasan dan mekanisme penyelesaian masalah membantu mengurangi potensi konflik selama proses pemilihan berlangsung. Mahasiswa juga menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses demokrasi organisasi karena diberikan hak untuk ikut menentukan pemimpin organisasi secara langsung. Nah, dalam kegiatan kaderisasi, kebijakan tersebut memberikan dampak positif berupa terciptanya lingkungan pembinaan yang lebih aman dan lebih terarah. Nah, kegiatan kaderisasi itu tidak hanya berisi kegiatan formal, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kemampuan mahasiswa dalam bekerja sama, berpikir kritis, serta membangun rasa tanggung jawab terhadap organisasi. Namun, kebijakan ini tuh juga menimbulkan beberapa kendala, seperti banyaknya aturan administrasi, yang membuat pengurus itu harus mempersiapkan berbagai dokumen sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Nah, selain itu, beberapa ketentuan dianggap terlalu membatasi sehingga organisasi itu menjadi kurang leluasa dalam menyesuaikan kegiatan dengan karakter dan kebutuhan organisasinya masing-masing. Nah, apakah kebijakan tersebut itu efektif? Nah, secara umum kebijakan ini itu dapat dikatakan cukup efektif karena mampu menciptakan sistem organisasi yang lebih jelas dan terstruktur. Nah, dalam pelaksanaan pemilihan kepengurusan, aturan yang rinci membantu panitia dalam memahami seluruh tahapan kegiatan sehingga pelaksanaan pemilihan itu dapat berjalan lebih tertib dan transparan. Nah, adanya sistem pengawasan juga membantu menjaga kepercayaan mahasiswa terhadap hasil pemilihan. Nah, aturan ini itu
menjadi langkah untuk mengurangi kemungkinan munculnya konflik antara mahasiswa selama proses pemilihan berlangsung. Nah, pada sistem kaderisasi, kebijakan tersebut itu juga cukup efektif karena kegiatan pemilihan mahasiswa itu menjadi lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Organisasi mahasiswa itu gak hanya menjalankan kegiatan secara rutin, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama mahasiswa. Nah, serta larangan terhadap tindakan yang merugikan itu membuat kegiatan kaderisasi itu menjadi lebih aman dan nyaman bagi mahasiswa baru. Sementara itu untuk efektivitas kebijakan tetap dipengaruhi oleh pelaksanaannya, sehingga pengurus organisasi itu tidak menjalankan aturan dengan baik atau pengawasannya kurang maksimal. Maka tujuan kebijakan tersebut itu tidak akan tercapai secara optimal. Selain itu, terlalu banyak aturan itu juga dapat membuat pengurus organisasi merasa terbebani sehingga fokus terhadap kualitas kegiatan itu menjadi kurang. Nah, apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi? Nah, kebijakan tersebut itu pada dasarnya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi karena dibuat berdasarkan pedoman organisasi mahasiswa serta peraturan universitas yang berlaku. Nah, aturan ini itu disusun untuk membantu pelaksanaan kegiatan organisasi agar lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak kampus. Nah, selain itu, kebijakan tersebut juga mendukung terciptanya lingkungan organisasi yang lebih aman, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, dalam kegiatan kaderisasi juga, aturan mengenai larangan tindakan yang merugikan merupakan bentuk perlindungan terhadap mahasiswa agar kegiatan organisasi itu tetap berjalan. Walaupun demikian, terhadap beberapa bagian aturan yang masih dapat menjadi bahan evaluasi, beberapa mahasiswa itu mungkin masih menganggap bahwa adanya syarat tertentu dalam pencalonan ketua organisasi maupun aturan kaderisasi yang terlalu rinci itu dapat membatasi ruang gerak organisasi tersebut dan partisipasi mahasiswanya dalam kegiatan tersebut. Nah, secara keseluruhan, kebijakan tersebut itu tetap berada dalam batasan aturan yang berlaku dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas organisasi mahasiswa agar menjadi lebih terarah. Nah, langkah atau strategi organisasi mahasiswanya itu dapat dilakukan uh, untuk meningkatkan keterbukaan selama seluruh kegiatan organisasi berlangsung, baik dalam proses pemilihan, kepengurusan, maupun kegiatan kaderisasi. Nah, pengurus organisasi juga perlu menjaga profesionalisme dan menjalankan seluruh aturan dengan penuh tanggung jawab agar kegiatan dapat berjalan dengan sesuai tujuan. Nah, selain itu, organisasi mahasiswa itu dapat melakukan evaluasi terhadap aturan yang dianggap kurang sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, evaluasi tersebut itu penting karena kebijakan yang diterapkan itu tetap dapat mendukung perkembangan organisasi tanpa mengurangi efektivitas maupun partisipasi mahasiswanya. Nah, organisasi mahasiswa juga perlu membantu komunikasi yang baik dengan pihak fakultas maupun mahasiswa lainnya agar setiap kebijakan yang diterapkan itu dapat dipahami bersama dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di lingkungan organisasi. Cukup sekian, terima kasih.